Teori penuaan. Menurut Nugroho 2006 mengelompokkan teori proses menua dalam dua bidang, yakni biologi dan sosiologis. Masing-masing bidang tersebut kemudian dipecah lagi dalam beberapa bagian, yakni sebagai berikut: ada teori biologi dan teori sosiologis. Di video ini saya akan terangkan dulu yang teori biologi ya. Jadi teori biologi itu ada teori genetik, kemudian ada teori non-genetik dan juga teori menua akibat metabolisme. Nah, teori genetik itu dibagi jadi teori genetik clock dan teori mutasi somatik. Yang pertama, teori genetik clock. Teori ini merupakan teori intrinsik yang menjelaskan bahwa ada jam biologis di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur gen dan menentukan proses penuaan. Proses menua ini sudah terprogram secara genetik untuk spesies-spesies tertentu. Pada umumnya di dalam inti sel setiap spesies itu mempunyai suatu jam genetik atau jam biologi sendiri, dan setiap dari mereka mempunyai batas usia yang berbeda yang telah diputar menurut replika tertentu. Yang kedua dari bagian teori genetik adalah teori mutasi somatik. Teori ini meyakini bahwa penuaan terjadi karena adanya mutasi somatik akibat pengaruh lingkungan yang buruk. Nugroho mengamini pendapat Suhana 1994 dan Konstantinidis 1994 bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses transkripsi DNA atau RNA dan dalam proses translasi RNA protein atau enzim. Kesalahan yang terjadi terus-menerus akhirnya menimbulkan penurunan fungsi organ atau perubahan sel menjadi kanker atau penyakit. Setiap sel tersebut kemudian akan mengalami mutasi, seperti mutasi sel kelamin sehingga menjadi penurunan kemampuan fungsional sel. Kemudian bagian yang kedua dari teori biologi ini adalah teori non-genetik. Nah, teori non-genetik ini ada teori penurunan sistem imun tubuh atau autoimun teori dan teori kerusakan akibat radikal bebas atau free radical teori. Yang pertama adalah teori penurunan sistem imun tubuh. Pengulangan mutasi dapat menyebabkan penurunan kemampuan sistem imun tubuh dalam mengenali dirinya sendiri atau self-recognition. Ya, seperti dikatakan Goldstein 1989 bahwa mutasi yang merusak membran sel akan menyebabkan sistem imun tidak mengenalinya. Apabila tidak mengenalinya, sistem imun akan merusaknya. Hal inilah yang mendasari peningkatan penyakit autoimun pada lanjut usia. Kemudian bagian yang kedua dari teori non-genetik ini adalah teori kerusakan akibat radikal bebas. Teori ini terbentuk karena adanya proses metabolisme atau proses pernapasan di dalam mitokondria. Radikal bebas yang tidak stabil mengakibatkan oksidasi oksigen bahan organik yang kemudian membuat sel tidak dapat beregenerasi. Radikal bebas ini dianggap sebagai penyebab penting terjadinya kerusakan fungsi sel. Adapun radikal bebas yang terdapat di lingkungan antara lain asap kendaraan bermotor, asap rokok, zat pengawet makanan, radiasi, sinar ultraviolet yang mengakibatkan terjadinya perubahan pigmen dan kolagen pada proses menua. Kemudian yang ketiga dari teori biologi ini adalah teori menua akibat metabolisme. Ya. Teori ini menjelaskan bahwa metabolisme itu dapat mempengaruhi proses penuaan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian-penelitian yang menguji coba hewan di mana pengurangan asupan kalori ternyata bisa menghambat pertumbuhan dan memperpanjang umur. Nah, sedangkan perubahan asupan kalori yang menyebabkan kegemukan itu dapat memperpendek umur ya. Nah, teori ini dibagi jadi dua, yakni ada teori rantai silang atau cross-link teori, kemudian ada juga teori fisiologis. Yang pertama adalah teori rantai silang. Teori ini menjelaskan bahwa lemak, protein, karbohidrat, dan asam nukleat atau molekul kolagen yang bereaksi dengan zat kimia dan radiasi itu mengubah fungsi jaringan. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan pada membran plasma yang mengakibatkan terjadinya jaringan yang kaku, kurang elastis, dan hilangnya fungsi pada proses menua. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah teori fisiologis. Teori ini terdiri atas teori oksidasi stres dan teori dipakai AUS atau wear and tear teori, di mana terjadinya kelebihan usaha pada stres menyebabkan sel tubuh lelah terpakai.